Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bukit Duri 05, Bapak Karyatma NPD, yang terhormat Dewan Guru serta staf karyawan SDN Bukit Duri 05, serta siswa-siswi SDN Bukit Duri 05 yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, serta nikmat dijadikannya umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual demi menjalin tali persaudaraan. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hukum hari ini saya akan menguraikan tentang neraka dan surga. Pilih neraka atau surga. Surga adalah taman yang sejuk, diwarnai dengan segala kemegahan yang dinaungi berbagai tumbuhan rindang dan terlindungi badai. Kenikmatan surga secara hakiki tidak diperoleh di dunia, tetapi diperoleh di akhirat kelak setelah melalui proses yang panjang dan cukup lama. Tingkatan surga dan penghuninya. Yang pertama, surga Firdaus. Surga Firdaus diciptakan dari emas yang merah dan diperuntukkan untuk orang-orang yang khusyuk salatnya, juga untuk mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia, selalu menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, serta memelihara salatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan surga Firdaus dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Yang kedua, surga Aden. Surga Aden diciptakan dari intan putih dan diperuntukkan untuk mereka yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dan beramal saleh, banyak berbuat baik dan sabar. Surga ini juga diperuntukkan bagi mereka yang senantiasa membalas keburukan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan surga Aden dalam surah Ar-Ra'd ayat 22-23. Yang ketiga, surga Naim. Surga Naim adalah surga yang terbuat dari perak putih dan diperuntukkan bagi mereka yang selalu menolong agama Allah. Allah menyebutkan surga Naim dalam surah
Al-Qalam ayat 34. Yang keempat, surga ma'wa. Surga ma'wa terbuat dari batu zabarjad berwarna hijau dan diperuntukkan bagi mereka yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang surga ini Allah menyebutkan dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41. Yang kelima, surga Darussalam. Surga Darussalam terbuat dari yakut merah dan diperuntukkan untuk orang-orang yang sabar, sebagaimana dijelaskan di surat Al-An'am ayat 127. Yang keenam, surga Darul Muqamah. Darul Muqamah terbuat dari permata putih dan diperuntukkan untuk mereka yang banyak berbuat kebajikan serta jarang berbuat maksiat. Allah menyebutkan Darul Muqamah dalam surah Fatir ayat 34-35. Yang ketujuh, surga Al-Maqam Al-Amin. Al-Maqam Al-Amin disediakan bagi mereka yang tingkat keimanannya sudah mencapai muttaqin, yakni orang yang benar-benar bertakwa. Surga ini terbuat dari bahan emas seperti dijelaskan pada surat Ad-Dukhan ayat 51. Yang kedelapan, surga Khuldi. Surga Khuldi dibuat dari marjan merah dan kuning serta diperuntukkan bagi mereka yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Allah menyebutkan surga Khuldi dalam surat Al-Furqan ayat 51. Jamaah kultum rahimakumullah. Berikutnya adalah pengertian neraka. Apa itu neraka? Neraka adalah tempat di alam akhirat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia dan jin yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mereka yang tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam ketika manusia hidup di dalam dunia. Di dalam neraka penuh dengan balasan, kesedihan, dan penderitaan. Bahkan lebih lagi, penghuni neraka menjadi makhluk hina sehina-hinanya. Allah berfirman dalam surat Hud 106-107 yang berbunyi, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Artinya, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Mereka kekal di alamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Sungguh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Nama-nama neraka dan calon penghuninya. Yang pertama, neraka Hawiyah adalah lapisan neraka yang diciptakan oleh Allah bagi mereka yang ringan timbangan amal, yakni mereka yang selama hidupnya di dunia lalu mengerjakan kebaikan namun lebih banyak perbuatan buruknya, seperti perempuan muslim namun tidak memakai hijab, pemakan riba, dan lain-lain. Yang kedua, neraka jahim adalah lapisan neraka yang diciptakan oleh Allah
bagi mereka yang menyekutukan Allah atau perbuatan syirik. Di dalam neraka itu nanti sesembahan yang mereka sembah selama hidup di dunia akan datang untuk menyiksanya. Hal ini terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 91 yang berbunyi wa burrizatil jahim lil ghawin, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Yang ketiga, neraka Saqar adalah lapisan neraka yang diciptakan oleh Allah bagi mereka yang melakukan perbuatan munafik, yaitu orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, namun mereka tidak mau melaksanakan perintahnya. Seperti perintah sholat, mereka tidak mau mengerjakan. Seperti perintah menghormati kepada kedua orang tua, namun mereka tidak menghormati kedua orang tuanya. Yang keempat, neraka Hutamah adalah lapisan neraka yang diciptakan oleh Allah bagi mereka yang suka mengumpulkan dan menumpuk harta-harta, serakah, menghina orang-orang miskin. Mereka berpaling dari agama, tidak mau berbagi dan bersedekah, dan tidak mau pula membayar zakat. Mereka adalah orang-orang yang bakhil, pelit, kikir, pantat kuning. Mereka pula memasang wajah yang sinis dan tidak enak dipandang. Kata-katanya kasar, bahkan menyakiti hati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan di dalam neraka Hutamah ini dengan cara memiliki kepala serta mengelupaskan kulit muka mereka sehingga mereka merasakan kepedihan yang sangat sampai berulang-ulang. Setelah itu mereka disiram dengan air garam yang rasanya berlipat-lipat daripada garam yang ada di lautan dunia. Yang kelima, neraka Sa'ir adalah lapisan neraka yang diciptakan oleh Allah bagi mereka orang-orang kafir yang pelit dan orang muslim yang memakan harta anak yatim. Yang keenam, neraka Wail adalah lapisan neraka yang diciptakan oleh Allah bagi mereka para pengusaha dan pedagang yang tidak jujur dan culas, suka mengurangi ukuran timbangan pada dagangannya. Maka dagangan mereka akan dibakar dengan api yang panasnya 1000 kali lipat dari panas matahari, kemudian dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atau dosa-dosa mereka. Pada neraka ini bukan berupa api yang membara isinya, namun berupa bongkahan es yang sangat dingin. Nantinya bongkahan es ini akan menghimpit manusia dan jin yang menjadi penghuninya, sehingga tulang mereka remuk dan hancur seperti terlilit ular anaconda. Yang ketujuh, neraka Jahannam adalah lapisan neraka yang diciptakan oleh Allah bagi mereka yang menyekutukan Allah dan memerangi Nabi dan Rasul, penista agama Islam, suka menyebarkan fitnah dan senang berjanji disertai berzina, maka tidak ada satupun kebaikan sekecil pun pada dirinya. Neraka yang paling dalam dan seberat siksaannya. Dalam surat Al-Hijr ayat 43-44 yang berbunyi
Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka atau pengikut-pengikut syaitan. Semuanya 43 Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Yang tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. 44. Jamaah kultum rahimakumullah. Inti kultum hari ini, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sekian kultum hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata yang salah, mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan jika ada kata yang benar, itu hanya milik Allah semata. Wal akhir aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.